Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, sahabat. Mengapa ada insan yang hidupnya beruntung, sedangkan yang lain merasa hidupnya banyak mengalami kesialan? Tentu ada yang berbeda dalam cara berpikir dan bertindak antara keduanya. Semua insan tersebut ingin beruntung dalam kehidupannya, tapi kadang kesialan datang menghampiri, termasuk pada insan yang beruntung. Insan beruntung dan tidak beruntung berbeda dalam menyikapi berbagai fenomena kehidupan, termasuk kesialan yang datang. Dikembangkan dari buku The Luck Factor, karya Profesor Richard Wiseman, ada 4 prinsip yang membawa keberuntungan. Pertama, maksimalkan peluang. Insan yang beruntung bukan hanya cerdas dalam memperhatikan dan mencari peluang, tapi juga cerdas dalam menciptakan peluang dan memaksimalkannya. Insan beruntung melakukannya dengan membangun jaringan yang luas dan kuat di berbagai komunitas. Mereka juga terus berusaha meningkatkan pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, dan terbuka pada hal-hal baru. Insan beruntung memiliki sikap ramah, sopan dan menarik, serta tak segan memulai bicara kepada siapapun. Mereka mampu menjaga silaturahim dengan baik. Insan beruntung berusaha membuat hidupnya menarik dengan mencoba hal-hal baru, seperti rute perjalanan ke kantor, tempat makan, tempat berlibur, dan berbagai kegiatan yang baru. Mereka tak terbenam dan terpenjara dalam berbagai kebiasaan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Semua hal itu memberi kesempatan insan beruntung untuk tidak hanya mendapat peluang, tapi juga menciptakannya dan kemudian memaksimalkannya. Mulai sekarang, ciptakanlah keberuntungan, mulai dengan membangun mental keberuntungan, kemudian nikmati dan maksimalkan berbagai peluang yang datang. Kedua, gunakan naluri. Kita jelas tak mampu menganalisis begitu banyak fenomena harian yang terjadi sehingga harus mengandalkan naluri untuk menyikapinya. Insan beruntung membuat keputusan dengan mengikuti naluri berupa firasat atau intuisi. Mereka memperkuat naluri dengan membersihkan hati dan pikiran dengan cara sholat khusyuk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, untuk menambah sensitivitas naluri dan kemampuan memaksimalkannya, insan beruntung terus berusaha meningkatkan pengetahuan, menambah pengalaman, dan memperluas wawasan. Itu semua adalah bekal yang membuat naluri menjadi lebih kuat dan sensitif sehingga dapat diandalkan dalam mengambil sikap. Jangan berpikir terlalu berat dan lama untuk mengambil keputusan pada situasi yang seharusnya bisa cepat diselesaikan. Semakin sering menggunakan naluri, jangan kaget jika kemudian merasa selalu diikuti keberuntungan. Mulai saat ini, sering latih dan gunakan naluri jika ingin menjadi insan beruntung. Ketiga, berharap nasib baik. Insan beruntung biasanya optimis tentang masa depan dan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Richard Wiseman menemukan bahwa insan beruntung memiliki harapan lebih tinggi meski peluang untuk berhasil tampak kecil. Mereka percaya bahwa berbagai peristiwa, meski mengejutkan dan tak terduga, akan membawa kebaikan. Insan beruntung selalu yakin bahwa masa depan akan menjadi lebih baik yang berpengaruh besar atas pikiran dan perilaku mereka. Mereka berusaha mencapai tujuan dan bertahan dalam menghadapi kegagalan. Semua ini terjadi karena adanya harapan akan nasib baik di masa depan, berupa mimpi dan ambisi. Insan beruntung berusaha menghadirkan masa depan ke masa kini, sehingga mereka selalu bersemangat dan kreatif dalam menggapai impiannya. Mereka selalu beberapa langkah di depan insan lain. Bangunlah kekuatan harapan, insya Allah keberuntungan akan menghampiri. Keempat, mencari hikmah di balik kesialan. Sama seperti insan lain, insan beruntung juga mengalami kesialan dan hal buruk lain. Tapi insan beruntung berusaha menetralisir kesialan dengan selalu mencari hikmah dan sisi positif dari hal yang dianggap buruk tersebut. Mereka juga tidak terlalu lama larut dan terhanyut pada hal yang dianggap buruk. Mereka tetap merasa beruntung dan bersyukur karena bisa saja terjadi hal yang jauh lebih buruk lagi. Insan beruntung segera mengambil berbagai langkah untuk menghadapi hal buruk tersebut dengan baik. Mereka tidak memikirkan nasib buruk, tapi beranggapan dan berharap sesuatu yang lebih baik akan segera hadir. Itulah sebabnya saat gagal, mereka bangkit lebih cepat.
Mereka bertindak lebih sigap dalam menangkap kesempatan. Inilah bedanya, insan beruntung selalu melihat masalah sebagai situasi yang akan memberi keberuntungan. Masalah bukan hambatan, tapi jalan menuju keberuntungan dalam bentuk apapun. Ketika insan yang beruntung berjuang keras menghindari masalah, insan beruntung justru siap menghadapi dan menyelesaikan masalah dan menjadikannya kesempatan belajar lebih baik dan meyakini mampu mengubahnya menjadi keberuntungan. Balikkan kesialan menjadi keberuntungan dengan meyakini selalu ada hal baik dan keberuntungan di balik situasi sulit. Sahabat, letak utama keberuntungan adalah cara berpikir yang kemudian berpengaruh pada cara bertindak dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi. Selain itu, usaha keras dan cerdas disertai doa juga akan berpengaruh pada keberuntungan dalam kehidupan kita. Hidup hanya sekali, ciptakanlah kehidupan yang beruntung. Selamat berjuang, semoga berhasil. Amin. Salam unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.